apakah ada pengawalan juga ketika mereka ini selesai? Nah, ini yang paling penting nih. Iya. Ini adalah goals-nya. Jadi tujuan akhir PPKD Jakarta Selatan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dana Mustadafin, hari ini Dana Mustadafin akan mengajak antum semua untuk berbincang. Perbincangan kali ini menarik, khususnya bagi generasi muda kita. Nah, kali ini Dana Mustadafin akan mengajak antum semua untuk sama-sama menyimak dan menggali. Kira-kira apa sih yang akan kita gali? Saya tidak ingin membocorkan karena banyak sekali yang akan kita dapatkan. Ya, telah hadir bersama saya Bapak Muhammad Rifki sebagai Kasatpel pelatihan. Ya, betul. Ya, di PPKD Jakarta Selatan. Ya, mungkin pertama Pak Rifki, apa itu PPKD supaya kita lebih enak ke depannya. Siap. Jadi PPKD itu adalah Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan. Dulu familiarnya namanya BLK atau Balai Latihan Kerja. Iya. Nah, buat apa nih tujuannya nih, ya kan? Jadi PPKD ini di bawah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Tujuannya adalah mempersiapkan lulusan-lulusan sekolah SMK biar lebih siap menghadapi dunia kerja. Jadi kita jembatan nih antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Iya. Jadi si anak-anak kita nggak ngerasa, wah kok dunia kerja kayak gini ya gitu. Iya, kaget ya. Kaget ya. Nah, ini mesti ada jembatan nih. Karena kalau nggak ada jembatannya, begitu masuk dunia kerja yang sebenar-benarnya harus begini, begitu dan segala macam, tidak ada bimbingan. Ya pokoknya ini job desk. Ya lu harus kerjakan gitu kan. Ketika mereka tidak terbiasa itu, wah, nanti mereka pasti bakalan shock juga sih. Oh, jadi dulunya PPKD itu namanya BLK. Ya, BLK orang lebih familiar ya. Familiar lah. Oke, ya. Dan kementerian pun statusnya masih BLK di kementerian di daerah di luar Jakarta itu namanya masih BLK. Ya. Nah di Jakarta Selatan mulai tahun 2015 itu namanya diganti menjadi PPKD Pusat Pelatihan Kerja Daerah. Ya. Nah, ini kan tentunya gratis ya Pak. Betul sekali. Nah, mungkin pertama saya ingin tanya, ketika gratis itu kan harus ada dong sumber dananya. Betul. Kemudian ketika ada orang yang ingin ikut masuk, apa itu syarat-syaratnya? Oke, jadi gini, kita di pemerintahan Jakarta ini semua sumber kegiatan kita asalnya dari pajak. Dan pajak itu kita ambil dari masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat? Nah, fungsinya program ini adalah dari masyarakat, ini harus kembali lagi manfaatnya ke masyarakat. Betul. Jadi, kita nggak boleh muter-muter lagi nih. Iya. Ya, kita nggak boleh, oh ini untuk begini-begini. Enggak, ini dananya dari masyarakat. So, kegiatan ini manfaatnya harus dirasakan juga di masyarakat. Itu poin pentingnya. Iya. Nah, untuk persyaratannya, ini kan program gratis dibiayai oleh warga Jakarta nih. Betul. Makanya pelatihan ini dikhususkan untuk warga Jakarta. Ya. Baik itu yang berKTP Jakarta ataupun yang berdomisili di Jakarta. Itu yang paling penting tuh. Gitu. Ya. Nah, karena biasanya umumnya orang kan berasumsi bahwa yang namanya gratis itu tanda petik ecek-ecek, tidak serius, tidak ini. Betul. Nah, apakah di PPKD ini ada kriteria bahwa jangan khawatir ketika masuk sini nggak semuanya bisa? Betul. Di PPKD Jakarta Selatan ini untuk jadi peserta ini stepnya panjang nih. Oh, sortir panjang ya? Sortirannya panjang banget nih. Iya. Yang pertama, mereka harus daftar online dulu nih. Mereka daftar online. Nah, ketika mereka daftar online, mereka diminta untuk mengerjakan soal-soal psikotes dan tes buta warna. Nah, tujuannya apa nih Pak? Ada tes psikotes dan tes buta warna. Kenapa mesti kayak gitu? Kita mau memilah
warga Jakarta mana yang mindsetnya positif, warga Jakarta mana yang mindsetnya negatif. Itu dulu tuh. Iya. Ketika warga Jakarta mindsetnya negatif, ketika dikasih soal psikotes dan tes buta warna, pasti mereka akan meremehkan. Pasti ini cuma formalitas doang gitu kan. Iya. Nah, ketika mereka sudah mengerjakan soal itu, kita kasih kesempatan 3 kali. Ketika mereka gagal di situ, mereka akan masuk ke kantong penampungan kita nih, data penampungan kita. Bagi mereka mindsetnya positif, mereka mengerjakan itu sungguh-sungguh, mereka mengerjakan itu dengan serius, mereka akan masuk ke nilai passing grade kita. Passing grade kita ada di angka 75, mereka akan masuk ke passing grade. Ketika mereka masuk passing grade, mereka baru bisa memilih kejuruan. Nah, itu udah terfilter tuh, yang mindsetnya positif dan mindsetnya negatif sudah terpisah. Nah, untuk memisahkan mindset positif, ini akan terbagi lagi nih. Yang mindsetnya positif, kita akan full sortir lagi. Mana yang serius, mana yang enggak. Caranya gimana? Yang sudah bisa memilih kejuruan, mereka akan kita panggil untuk mengikuti wawancara. Ya kan? Yang mindsetnya serius, mereka pasti akan datang ke tempat kita untuk wawancara. Yang tidak serius, mereka akan stay di rumah. Nanti aja deh. Nah, yang serius, ini akan kita filter lagi nih. Yang butuh dan yang tidak. Yang butuh nanti baru bisa menjadi peserta pelatihan. Yang tidak nanti akan kita alihkan untuk kegiatan yang lain, di angkatan yang lain. Jadi untuk menjadi proses peserta pelatihan di PPKD Jakarta Selatan, 1, mindsetnya mesti bagus. Kedua, mesti serius. Ketiga, mesti butuh. Kalau ketiga elemen ini tidak terpenuhi, ya mohon maaf, tidak akan bisa jadi peserta pelatihan. Berarti itu tidak ada yang namanya gratis, itu tidak semuanya. Iya dong. Ini kita clear di mukanya, Pak. Betul. Nah, kemudian Pak Rifki, kan tadi Pak Rifki cerita bahwa ini setelah mereka lulus ini, nah itu pertama kita mungkin ingin Pak Rifki lebih jelaskan. Emang masa pelatihannya berapa lama? Pertama, kemudian yang kedua, emang ada apa aja sih di PPKD ini? Jadi pelatihan kita ini ada banyak macamnya. Ada yang 20 hari kerja, itu barista. Itu singkat tuh, 20 hari kerja. Ada yang 30 hari kerja, ini operator komputer. Atau sekarang namanya jadi data management staff. Ada yang 45 hari kerja. Contoh tata boga, tata busana, bahasa Inggris, desain grafis, teknik komputer, multimedia, tata geraha, AC. Itu yang 45 hari. Ada yang 560 JPL, jam pelajaran, atau kurang lebih 68 hari atau 70 hari. Itu bahasa Jepang. Khusus untuk magang ke Jepang. Jadi kalau teman-teman warga Jakarta atau mungkin dari teman-teman dari Dana Mustadafin mau berangkat ke Jepang, mau merubah nasibnya, bisa nih ikut program pelatihan di kita. Dengan catatan, setelah selesai mengikuti pelatihan, harus siap diberangkatkan ke Jepang. Itu Mandarin ada nggak? Belum ada ya? Mandarin belum. Belum. Nah, ini Pak Rifki, kan apakah ketika mereka sudah ikut pelatihan, apakah ketika saya nih, contohnya, saya ikut sudah terjaring nih. Betul. Oke, masuk, saya memilih satu kejuruan. Kemudian apakah ada syarat nih bahwa kan tadi ada yang 30 hari, ada yang ini. Terus masa 30 hari, ini saya pikir pertama mungkin saya tidak punya background. Jadi saya malas-malesan. Mungkin saya masuk cuma 1 minggu, ya masuk 2 hari. Kemudian itu emang gimana tuh Pak Rifki? Jadi gini, komitmen mengikuti pelatihan itu jadi salah satu faktor utama kita. Jadi sebelum mereka mengikuti pelatihan, kita akan kumpulkan mereka untuk pengarahan. Nah, di situ kita akan brainstorming dulu tuh. Teman-teman ikut pelatihan ini mau ngapain sih? Serius nggak sih? Ini masa depan ke depan nih gambarannya kayak gini nih. Teman-teman kalau masih mencelak-mencele, menyak-menye, mendingan pulang aja deh. Jadi kita harapkan sebelum mereka masuk pelatihan, mereka sudah punya brainstorming dulu, mereka sudah punya wawasan dulu. Dan harapan kita tidak ada lagi yang malas-malasan atau mundur di tengah jalan. Nah, bagaimana untuk mengawal itu?
Nah, ini kan jadi pertanyaan lagi Iya. nih. Nah, kami sedang mempersiapkan yang namanya SILATIP, Sistem Informasi Pelatihan dan Pemasaran. Nah, sistem ini adalah untuk mengawal itu semua. Mengawal komitmen teman-teman. Jadi, ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus sebagai peserta pelatihan, sudah menandatangani surat pernyataan komitmen, maka peserta pelatihan wajib ikut koridornya kita. Harus siap kita kawal dari awal sampai dengan selesai. Apa aja yang dikawal? Satu, mulai dari kedisiplinan. Ini udah harga mati nih. Iya. Ini udah harga mati nih. Di sistem kita, kalau boleh dibilang agak sadis ya gitu. Tapi bukan sadis konotasi negatif nih. Iya. Konotasi positif. Jadi ketika teman-teman, kemarin saya baru dapat laporan. Pak, saya cuma terlambat 1 detik, kenapa dibilang terlambat? Ibu, ini yang memutuskan terlambat atau tidak bukan saya. Tapi Sistem. ini adalah sistem. Iya. Yang namanya sistem, telat 0,5 detik pun dihitung terlambat. Maka ketika terlambat, poin Anda akan berkurang 0,5. Jadi Berarti ada poin dong, Pak? Ya? ada poin. Iya. Jadi begitu mereka masuk pelatihan, dikasih kredit poinnya itu 5. Oh, 5. Dan 5 ini akan berkurang sebanyak pelanggaran yang mereka lakukan. Contoh, terlambat berkurang 0,5. Tidak absen saat pulang berkurang lagi 0,5. Izin berkurang 1. Alpa berkurang 2. Bahkan ketika ada fasilitas umum di PPKD Jakarta Selatan yang tidak terjaga kebersihannya, contoh toilet ada tidak bersih, ada yang buang sampah sembarangan, itu satu kelas dan satu angkatan bisa kita kenakan sanksi. Oh, jadi kebersamaan harus dijaga. Kebersamaan itu harus kita jiwa korsa kalau di bahasa kita, jiwa korsa, satu salah semua salah, satu benar semua benar. Iya. Nah, kalau dia poinnya habis, berarti dia otomatis dong, Pak? Sudah otomatis drop out. Ini bukan ecek-ecek berarti, Bukan Pak. ecek-ecek. Oke. Udah semuanya sudah by system. Iya. Kami tidak memilih apa dan segala macam, enggak. Semuanya sudah by system. Anda begitu datang ke tempat kita, pengarahan kita jelaskan. Sistemnya kayak gini nih. Iya. Rules-nya seperti ini nih. Anda siap? Iya. Kalau siap, tanda tangan, silakan ikut aturan main kita. Iya. Tapi kalau mereka merasa kayaknya berat banget ya Pak, ya silakan pulang. Iya. Kami tidak memaksa Anda untuk ikut pelatihan. Agama aja nggak maksa ya Pak. Betul sekali. Oke ya, Pak Rifki. Kalau tadi Pak Rifki cerita, ini kan dikawal nih. Betul. Artinya mulai dari mereka masuk, ini. Nah, apakah ada pengawalan juga ketika mereka ini selesai? Nah, ini yang paling penting nih. Iya. Ini adalah goals-nya. Jadi tujuan akhir PPKD Jakarta Selatan adalah mempersiapkan mereka siap kerja, mendapatkan pekerjaan, atau mereka bisa berwirausaha mandiri. Nah, ini sedang kami kawal nih, ya kan? Perusahaan sekarang mereka tuh mikirnya gini, apa benefit yang bisa mereka dapatkan ketika merekrut tenaga kerja dari PPKD Jakarta Selatan? Apakah hanya modal sertifikat saja, atau memang benar-benar skill yang dibutuhkan sama perusahaan? Iya. Nah, di sistem yang kita buat, ini memungkinkan untuk perusahaan itu bisa masuk ke LMS-nya kita, ke sistemnya kita. Jadi, kegiatan harian si peserta, mulai dari absensi, tugas-tugas, pretest, post-test, semua terekam di sistem. Iya. Di mana perusahaan bisa ngeliat tuh. Perusahaan bisa ngeliat, si A ini ngerjain tugasnya cuman asal ngerjain, atau memang dia ngerjainnya sungguh-sungguh. Si perusahaan bisa ngeliat. Iya. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan si perusahaan. Oh, ini anak serius nih. Ini anak ngerjain tugasnya selalu bener. Iya. Cek kehadirannya, selalu datang tepat waktu. Tidak pernah terlambat. Progres dari pretest dan post-testnya, progresnya tuh positif terus. Iya. Ini anak bibit unggul nih. Ya kan? Portofolionya jelas. Pengalaman kerjanya jelas, pendidikannya jelas. Perusahaan itu akan memilih dia. Dan mindset ini sedang kami bangun di PPKD Jakarta Selatan. Mindsetnya seperti apa? Kalau dahulu lulusan PPKD Jakarta Selatan berebut lowongan pekerjaan. Iya. Nah, sekarang mindsetnya kita mau balik nih. Kita mau balik nih. Perusahaan yang berburu tenaga kerja di PPKD Jakarta Selatan. Kenapa? Track record mereka itu sudah tercatat
mulai dari mereka hari pertama mereka ikut pelatihan. Itu udah ke-record tuh. Iya. Memang ini jadi pedang bermata dua nih. Bagi yang serius ini akan sangat menguntungkan. Bagi yang main-main ini akan sangat mematikan. Iya. Kenapa? Dia akan terkunci di situ. Itu kalau mereka mau kerja. Pak, bagaimana kalau yang mau wirausaha? Nah, wirausaha ini masih dalam proses development. Kita akan mulai developmentnya di 2025 nanti. Apa tuh developmentnya? Kita akan buat yang namanya Kerjapedia. Ini kita akan buat Kerjapedia. Konsepnya kurang lebih seperti aplikasi online. Nah, cuman bedanya aplikasi online itu mereka tidak mendevelop orang. Iya. Nah, kami itu mendevelop orang. Kalau aplikasi online, mereka ada potongan komisi. Iya. Nah, di aplikasi Kerjapedia itu tidak ada potongan komisi. 100%. 100% itu haknya si pekerja gitu kan. Yang alumni PPKD Jakarta Selatan. Iya, catatan itu penting, Pak. Ya, itu dia tuh. Itu penting tuh. Iya. Karena apa? Tujuannya apa sih? Kenapa kita bikin Kerjapedia? Apakah akan mengganggu ekosistem yang sudah ada? Oh, tidak. Karena core bisnis kita memang berbeda. Iya. Karena core bisnis kita ini menyediakan pelayanan yang terbaik untuk warga Jakarta tanpa merugikan warga Jakarta yang lain. Iya. Itu poin pentingnya. Jadi nanti ketika ke depannya warga Jakarta pengen, saya pengen cuci AC nih, AC rumah saya kotor. Teman-teman tinggal buka aja Kerjapedia, cari pilihan kebutuhannya apa, teknisi AC, nanti aplikasi akan mencari lulusan PPKD Jakarta Selatan yang terdekat dengan rumah Anda. Ketika sudah ketemu, silakan negosiasi deh. Nah, itu lebih enak, lebih fair gitu. Silakan negosiasi siapa yang bisa hari itu, siapa yang harganya cocok, monggo silakan ngobrol langsung. Itu apakah semua alumni PPKD Jakarta Selatan otomatis masuk ke dalam aplikasi ini, Kerjapedia ini, atau dia ada kriteria khusus gitu, Pak? Ada kriteria khusus nih. Ya. Jadi gini, kita tidak mau Kerjapedia ini, kan Kerjapedia bahasanya kita kan kerja sampingan nih, freelance nih. Iya. Jangan sampai freelance ini mengganggu pekerjaan utama. Nah, bagi teman-teman yang sudah dinyatakan diterima di perusahaan, ya kan, mereka tidak akan aktif di Kerjapedia. Iya. Mereka namanya tidak akan aktif. Tapi ketika Sabtu Minggu atau hari libur, maka nanti dia akan aktif. Jadi kalau Senin sampai Jumat dia mau kerja formal, silakan. Monggo, tapi Kerjapedia akun Anda tidak akan aktif tuh. Karena status Anda sudah bekerja. Iya. Tapi ketika hari Sabtu Minggu, nah Kerjapedia-nya aktif. Kenapa? Di sana mereka libur. Ya. Nah, di sini silakan Anda kalau mau nyari lebihan, silakan. Jadi kita fair nih. Kita tidak mau merugikan perusahaan dan kita juga tidak mau menutup rezekinya orang. Iya, gitu. Iya. Nah, ini menarik ngobrol sama Pak Rifki ini. Emang, ya Pak Rifki ini kan tadi kan PPKD Jakarta Selatan ini kan mengawal nih. Betul. Nah, sekarang ada, anggap deh satu orang, dia punya kecenderungan di awal, itu ingin menjadi barista. Betul. Ternyata ketika tadi tes wawancara, kan itu kan digali semua nih. Betul sekali. Ternyata, wah, PPKD ngelihat ini sih bukan dunianya nih barista, mungkin kan ikut-ikut aja. Nah, itu apakah kemungkinan PPKD Jakarta kemudian akan merekomendasikan si A ini untuk pindah jurusan atau gimana? Nah, jadi gini, ini yang menarik nih. Jadi PPKD Jakarta Selatan itu pelatihannya tidak hanya berbasis kepada ijazah. Jadi tidak sesuai ijazah pun tidak ada masalah. Satu. Yang kedua, kita akan menggali sesuai dengan passionnya dia. Jadi kadang-kadang kalau sekolah itu atas permintaan orang tua, maunya begini nih, mereka mau nggak mau gitu kan. Nah, kalau di PPKD Jakarta Selatan itu sesuai dengan passionnya, akan kita gali saat wawancara. Ketika memang kita gali, ini anak nggak cocok nih buat barista, ini anak passionnya di boga nih, maka kita akan merekomendasikan, Anda tidak cocok di sini. Saran saya, Anda masuk ke boga deh.
saran saya, atau Anda masuk di busana deh. Nanti kita jelasin tuh, kenapa kita merekomendasikan itu. Karena kita melihat nih, kriteria Anda tidak cocok di sini gitu kan. Anda cocoknya di sini. Contoh misalkan kayak tata busana, ternyata Anda buta warnanya parsial. Iya. Ketika buta warna parsial di tata busana, wah kacau tuh Pak. Iya, hijau, biru hijau. Nanti bahannya warna apa, benangnya warna apa. Wah ini jadi merugikan konsumen kan. Nah makanya kayaknya nggak cocok di tata busana. Kamu kayaknya kalau parsial itu cocoknya di barista. Karena di barista kan cuma hitam putih nih. Ya. Itu lebih cocok deh. Nah itu kita arahkan ke situ. Ya. Nah sekarang ini apakah kemudian PPKD Jakarta Selatan ini kan sekarang ini mungkin contoh tadi Pak, kan ada anak dia ikut Tata Boga. Betul. Tata Boga dia mungkin bagus, tapi dia tidak punya kemampuan untuk mendesain. Kemudian dia nggak punya kemampuan untuk membuat logo atau apa namanya memasarkan. Betul. Nah, apakah PPKD Jakarta Selatan mensupport juga atau gimana tuh nantinya? PPKD Jakarta Selatan ini kan kita bentuk sebagai tempat atau rumah tumbuh bersama. Itu yang garis headline itu rumah tumbuh bersama. Jadi ketika memang dia Tata Boga tidak bisa membuat desain, tidak bisa melogo desain, tidak bisa melakukan foto produk, namanya kita rumah tumbuh bersama nih. Jadi ketika mereka tidak bisa di satu sisi yang lain, maka ada kejuruan lain yang bisa memfasilitasi itu. Contoh misalkan, dia nggak bisa foto produk makanan yang bagus nih, yang ciamik nih, yang cakep. Mereka akan ngobrol aja dengan kejuruan desain grafis. Kita akan membiasakan teman-teman berkolaborasi, bekerja sama. Kita punya grup, kita punya grup kelas. Kita punya grup kelas, ayo nih, kita punya produk nih, tolong fotoin dong. Oke. Kita punya fasilitas studio di PPKD Jakarta Selatan, kita punya peralatannya yang teman-teman peserta pelatihan, walaupun mereka peserta pelatihan ataupun mereka alumni, itu bisa dimanfaatkan. Jadi sarana prasarana pelatihan di PPKD Jakarta Selatan bukan hanya untuk peserta saja, tapi alumni kalau memang mau dan membutuhkan alat-alat itu atau support itu, silakan. Monggo, pintu kami terbuka 24 jam. Jadi masing-masing ini bisa mensupport saling saling berkolaborasi. Jadi ini yang penting ya. Penting nih. Jadi rumah tumbuh bersama nih. Tata busana ya mereka pasti bisanya cuma ngejahit nih. Tapi untuk foto apa namanya? Kalau foto produk, catwalk dan segala macam, mereka kan pasti saya nggak punya skill foto nih Pak. Saya mesti minta tolong sama siapa? Ya, ini ada kejuruan desain grafis. Pak, saya butuh videografer nih. Ada kejuruan multimedia. Kita itu udah satu ekosistem tuh, ekosistem dan support system yang bagus. Luar biasa. Itu yang kita siapkan. Nah, ini tambah kemari tambah saing semangat baik. Siap. Iya. Nah, ini apakah ini kan mungkin porsi pelatihan ini porsi kan ini kan sifatnya kan praktikal ya. Betul. Nah, dia teorinya berapa persen? Nah, prakteknya berapa persen tuh Pak Rifki? Saat ini 25% teori, 75% praktek. Jadi kita banyakkan prakteknya nih. Tapi ada tapinya nih. Kami melihat perkembangan zaman sekarang, kebutuhan perusahaan lebih pengen, kayaknya 70% masih kebanyakan teori nih. Nah, ke depan nih kita akan mengubah itu semua. Sekarang eranya Gen Z nih. Gen Z tuh udah nggak cocok lagi tuh. Teori orang ceramah. Panjang lebar ya. Panjang lebar itu. Mereka udah nggak zamannya lagi ke situ. Jadi 2025 nanti kita akan alihkan yang sifat-sifatnya teoritis, pengetahuan dan segala macam. Kita bikinkan video saja. Kita bikinkan video, ya kan? Kita kemas yang rapi, yang bagus, upload di YouTube, taruh di LMS kita. Jadi untuk teori, nonton aja itu. Nanti form evaluasinya ada tuh kita siapin di pretest dan post-test. Udah, begitu mereka datang ke PPKD, udah tinggal praktek aja. Harapan kita porsinya nanti adalah 10% teori, 90% praktek. Ending akhirnya itu kita akan memangkas 15% teorinya itu menjadi dalam bentuk video. Selebihnya dalam bentuk praktek.
Ya, berarti ini kan dia betul-betul mumpuni ya. Betul. Ya, dia kalau praktek 30 hari, praktek terus ya. Nah, pasti ahli itu. Iya dah. Nah, ini Pak Rifki, praktek itu apakah hanya di PPKD Jakarta Selatan atau PPKD Jakarta Selatan ini punya rekanan-rekanan atau gimana nih? Nah, ini nih konsep awalnya nih. Ya. Konsep awal pelatihan ini kan kita menggunakan dana masyarakat nih. Manfaat pelatihan ini jangan sampai berhenti di peserta. Tapi kita desain bagaimana caranya manfaat pelatihan ini berhenti di masyarakat. Karena kita sadar kita ini menggunakan uang masyarakat. Gimana caranya? Oke, saya ambil contoh kejuruan teknik sepeda motor. Ya. Kita kejuruan teknik sepeda motor, kita latih mereka selama, kalau untuk yang MTU selama 20 hari kerja. Nah, setelah mereka mengikuti pelatihan, dapat nih 15 hari mereka dapat keterampilan dan segala macam. Di sisa 5 hari, mereka akan kami ikutkan dalam penguatan kompetensi luar kelas. Apa aja tuh kegiatannya? Contoh, kita akan buka servis gratis untuk para ojol. Nah, sekarang ini nanti akan di hari Rabu dan Kamis minggu depan, kita ada servis gratis di SMK Bakti 17 untuk 20 motor. Jadi 10 di hari Rabu, 10 di hari Kamis untuk servis gratis. Gratis ya. Nah, manfaatnya apa? Si peserta kita lebih pede. Iya. Mereka tahu gimana caranya melayani customer. Gimana caranya langsung praktek praktek langsung dengan berbagai macam motor yang ada. Ya kan? Di satu sisi si peserta akan dapat manfaat itu. Nah, bagi ojol akan ngerasa terbantu. Wah, tadinya uangnya buat servis, bisa buat beli beras, betul, bisa buat beli susu, nah, bisa buat beli pampers. Itu dia tuh. Jadi semua pelatihan kita arahnya ke situ. Contoh untuk tata busana selama ini pelatihannya ngukur baju ya untuk badannya dia atau badan temennya. Manfaatnya hanya sampai di peserta. Betul. Nah, ini akan kami extend, akan kami luaskan. Gimana caranya? Mereka bukan hanya membuat baju untuk teman atau dirinya, tapi membuat baju untuk masyarakat atau anak yatim piatu. Jadi ke rumah yatim nih? Ke rumah yatim. Kita ke rumah yatim, datang satu kelas, kita bikin, anak yatim di sini ada berapa? Ada 15 atau ada 20. Oke, kita bikinin tuh baju. Nanti kita pilihin katalognya, adik mau yang mana? Saya mau yang ini. Nah, nanti yang dapat tugas, mereka akan ngedesain. Mau desain, bikin baju, ukur dan segala macam, bikin baju. Nah, setelah 1 minggu, dikemas yang rapi, yang cakep, yang cantik. Setelah 1 minggu, kita bawa ke rumah yatim, kita serahkan secara simbolis buat anak yatim. Anak yatimnya bahagia, seneng, dapat manfaatnya. Hidupnya juga berkah nih si peserta. Nah, itu di si peserta ngerasa, wah seneng banget nih ternyata bisa ya saya bikinin baju buat orang lain. Timbullah motivasi untuk berwirausaha. Itu dia. Iya. Nah, kalau tadi kan untuk peserta tata boga. Nah, kalau sekarang mungkin contohnya apa ya? Sekarang kan barista kan lagi banyak-banyak nih. Betul. Nah, kalau prakteknya gimana tuh Pak Rifki? Nah, kalau barista kita ada yang namanya open kedai. Nah, ini open kedai ini mereka melayani saat ini melayani peserta pelatihan yang ada di PPKD Jakarta Selatan dan warga sekitar nih, tipis-tipis tuh. Jadi kita bikinkan kupon, kita bagiin ke peserta pelatihan yang saat itu ada di PPKD Jakarta Selatan dan warga sekitar. Jadi ngopi gratis deh, ngopi gratis dengan suasana kafe dan studio yang kita punya nih. Jadi studio kita rame, masyarakat ngerasain, wah ini enak juga kopi ini gitu kan. Dan si peserta barista ngerasain pressure-nya melayani lebih dari 200 orang. Target kita sehari itu 100 mereka harus melayani. 2 hari 200 mereka harus melayani. Dan ini akan kita lihat, ini kayaknya masih santai nih. Besok 150 ya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan harus pressure. Terbiasa itu. Namanya orang masuk dunia kerja harus terbiasa dengan pressure. Kalau dilatih tidak di pressure, maka ketika masuk dunia kerja kaget lagi, Pak. Iya. Jadi pelatihan pun harus kita pressure dulu nih. Dengan kondisi yang wajar lah ya gitu kan. 100 orang sampai 150 orang per hari saya rasa masih manusiawi. Masih manusiawi. Nanti selama 2 hari total 300 orang yang mereka bisa racikan kopi. Habis itu mereka
ke tukang urut ya Pak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Iya, ya ini menarik sekali ya Betul, Pak betul. Rifki ya, bahwa memang ketika masyarakat sekarang ini susah mencari kerja Nah, itu dia. karena pekerjaan sekarang persaingannya sangat ketat Betul sekali. dan juga mungkin di sekolah-sekolah mereka belum mendapatkan kesempatan untuk praktek banyak, sementara mereka banyak dijejali dengan teori-teori. Sementara dunia usaha sekarang itu lu punya Kemampuan skill ya? Skill apa? ya? Betul. Bukan dia saya perlu ijazah ini, enggak perlu skill. Betul. Ya. Nah, Betul. disinilah PPKD DKI Jakarta Hadir. Selatan hadir Betul untuk sekali. masyarakat. Betul sekali. Berarti sekarang tinggal masyarakatnya mau atau tidak. Itu kuncinya. Itu poinnya. Iya. Itu kuncinya. Iya. Jadi kalau sudah ini makanan, kita buatin, kita desain, nah, tinggal makan Tinggal aja nggak makan. mau, ya salah Kebangetan. sendiri. Kebangetan itu. Iya, ya terima kasih Pak Rizky. siap. Ini luar biasa. Siap, Kita siap. mendapatkan banyak masukan-masukan dari Pak Rizky. Ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan Pak Rizky nggak bosan-bosan nih. ke Oh, tempat Danang tenang Pribadi. saja. Iya, ya, ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih nanti lebih menggali lebih dalam. Siap. Siap. Sahabat Danang Mustadafin, tadi sudah kita simak bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Rifki. Luar biasa. Artinya PPKD Jakarta Selatan itu memfasilitasi apa yang kita butuhkan. Sekarang tinggal kita mau atau tidak. Sejauh mana keinginan kita, maka kembali kepada kita. Oleh karena itu, kita harus sekarang merubah mindset kita. Dulunya kita mungkin hanya menerima, sekarang kita saatnya memberi. Hari ini Pak Rifki berbagi pengetahuan dan pengalaman-pengalaman beliau, maka saatnya sekarang bagi semua kita untuk memanfaatkan ini semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.